Bukan orang asing, kita sering bertemu, ada Second Chance. Halo. Bertemu lagi. Akhirnya ketemu lagi di sini lagi. Aduh senang loh ketemu kalian. Biasa gue cuma bisa menikmati harmonisasi kalian di sosial media. Wow. Sekarang ketemu langsung. Ketemu langsung. Waktunya harmonisasi. Emang kalian tuh. Sebenarnya di antara kalian bertiga ya, Febri ini absen karena ada di Bandung ya. Iya, karena ada urusan keluarga. Urusan keluarga ya. Ada Cecil dan juga Tommy Bolly. Yang sering lebih banyak ngatur-ngatur pecahan suaranya sebenarnya siapa sih? Sebenarnya kita semua bareng. Nah, cuman Febri yang lebih lihai bermain alat musik kan. Jadi itu sangat membantu dan menolong kita untuk mencari nada-nada sisipan tuh. Sisipan isian-isian yang enak ya. Iya, nada-nada yang berbeda tuh bisa dicariin sama Febri tuh. Iya. Gue ada nonton konten kalian yang di TikTok nyanyi sama siapa? Gue lupa ya. Enak banget, gue lupa deh pokoknya. Gue kalau kangen sama pecahan-pecahan suara, nyanyi-nyanyi enak menemani sebelum tidur. Wow sih. Buka saja TikTok dari Second Chance ya. Lu akan menemukan pecahan-pecahan suara yang luar biasa dengan isian-isian mantap ya. Ini gue langsung cari nih. Kalau mana? Tapi kalau buat yang kalian yang mau otaknya cerdas, nah ke TikTok dia. Oh ya, kamu harus ke TikTok dia, kamu ke IG dia tuh. Coba jawab pertanyaan dia yang bikin gue juga pusing kadang. Tapi mengganggu kalau mau tidur. Tapi sumpah ya, gue kayak mikir lagi, overthinking kayak mau tidur. Kayak di next nggak bisa lagi mikir. Itu dia. Jadi udah mikir lagi. Kehadiran gue akan sangat mengganggu ya. Ini ada yang kalian nyanyikan lagu Siti Nurhaliza nih. Ini udah lewat si Februari ya. Yang itu. Juga ada beberapa di sosial media, cek aja ya Second Chance Ruang di TikTok. Iya. Kali ini mereka datang dengan single baru berjudul Menari. Betul. Kembali dengan lagu upbeat ya. Upbeat lagi. Setelah lagu na 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 kata cinta ya. Kok salah ya liriknya? Salah liriknya ya. Gimana sih? Kok salah? Jadi langit after sampaikan rasa ingin ku bertemu. Gitu gue suka. Jadi antara habis Langit Bantu Rindu kita punya satu dulu tuh. Iya betul. Bersama denganku. Ya. Setelah itu baru muncul lagu ini Menari. Yes, Jadi paling upbeat dari semua. Paling upbeat semuanya. Kalau Bersama Denganku kan kembali dengan ballad dan iya kan? Itu lebih ke kayak wedding song gitu loh. Betul. Iya kan. Setelah itu kembali lagi dengan lagu yang upbeat. Kalau melihat ya, nampaknya Ibu Cecil nih banyak lagu ya. Dari 5 single kayaknya separuh itu lu yang nulis. 3-4 tuh lu yang nulis. Kebetulan iya. Pengalaman hidupnya lebih banyak kayaknya ya. Iya sepertinya gitu. Lika-liku hidupnya tuh. Lika-liku. Liku-liku dia. Tuh kan Saiful Jamil nih. Ide awalnya apa? Kira lagu ini yang dimunculkan. Gue tahu pasti kalian pengen ekspor, gak cuma berhenti di lagu ballad, karena lebih enak pecah suaranya kalau ballad kan. Isian-isiannya. Tapi menurut gue warna yang berbeda dihasilkan dengan lagu ini gitu. Akhirnya memilih lagu ini seperti apa? Jadi gini, kita tuh kepengen, kan ini akhir-akhir ini kan banyak banget lagu-lagu galau-galau mulu nih. Kita pengen sesuatu yang berbeda dan juga yang sebetulnya second chance banget nih. Nah akhirnya aku tulis lah si lagu Menari ini. Gitu. Wah ini seru nih kayaknya. Kalau anak sekarang tuh bilangnya lagu-lagu butterfly itu. Wah, ada kupu-kupu di perut. Iya kayak gemes, geli gitu. Itu pengen bikin itu ya. Kalau lu nonton video liriknya di YouTube, di depan tuh dijelasin singkat dulu lagunya tentang apa. Iya ada. Inilah tentang lu suka sama orang yang malu-malu tapi lu gas terus. Nah itu. Nah nanti tuh di hari Jumat tuh bakal rilis musik videonya. Wih. Siapa kayak akan berperan di musik videonya? Lu harus tonton. Nanti kita cari tahu ya. Itu kisah nyata. Wah berarti settingannya semua tuh nyata ya. Nyata ya. Wow. Nyata dari elu atau dari langsung apa dari Tommy? Apa Febri? Itu ceritanya tercipta dari pengalaman itu lah. Pengalaman nyata yang rasain. Kita bilang itu Febrian ternodai banget. Nggak apa-apa kita nodai aja mumpung dia nggak ada di sini. Dia tidak bisa mengelak. Dia bisa mengelak ya. Kesempatan nih. Pas lagu ini jadi lu kasih denger siapa dulu pertama? Yang pertama tuh aku kasih denger anak-anak nih teman-teman. Tommy sama Febri. Ini gimana? Suka nggak kalian gitu? Enak-enak gitu. Terus akhirnya biasa kita kasih dulu ke label, kita tanya ke label enak kan? Akhirnya kita langsung, ya udah kita workshopin sama Opung. Sama Opung. Nah di situ terjadi, wow
Opung. Diskusi. Ini kita pengen begini, begini. Nah, jadi itu terjadi. Jadi ya. Opung kan kalau ngerjain udah banyak ya. Ngerjain yang band pernah, ngerjain yang vokal. Pernah juga. Ya kan, apa yang nggak pernah dikerjain sama Opung? Betul. Akhirnya ketemu lagi kalian yang formatnya ngeband tapi juga dengan vokal yang mumpuni, dia udah tahu lah mau ngapain ya. Iya. Seru ya. Tom, gimana Tom pas dengar lagunya pertama kali dari Cecil? Aku sangat excited karena aku sangat menantikan lagu Second Chance yang beatnya paling lebih beat dari semua lagu-lagu yang udah ada, dan bahagia. Aku tuh senangnya Five kalau di Second Chance tuh happy gitu, soalnya orangnya ini kan kamu ngerti aja ya? Betul kayak gini. Kalau nyanyi lagu-lagu galau tuh memang bagus juga, pasti bagus. Pasti bagus. Harus percaya diri. Gue setuju. Percaya diri dong, sekali-sekali lah. Gue setuju. Nah kalau yang lagu-lagu happy gini nih, aku tuh pengen banget juga punya, biar nanti kalau seandainya pas lagi di panggung tuh betul. Ada bisa vibes-nya. Soalnya kalian pun bawa lagu pelan pun positif vibes-nya ada gitu loh. Iya kan? Gak galau-galau banget ya? Galau-galau banget. Bisa juga dibikin galau parah gitu. Tapi tetap ini 3 orang ini orang-orang menyenangkan di atas panggung gitu. Kalau punya lagu yang minimal bahunya bisa naik dikit. Nah itu pengennya. Jadi itu aku rindukan banget. Iya kan? Kalau mau didengerin tuh kayak langsung betul, bisa nemanin. Ya, kayak ada yang goyang gitu loh. Gak diem gitu loh, gak sedih gitu. Kalau di jalan tuh keputar lagunya langsung macetnya Jakarta. Bodo amat. Apalagi pagi-pagi baru berangkat pas lagi umpuk-umpukan di jalan sambil dengerin kan happy, kayak jalannya tuh kayak setuju. Atau lagi di KRL ya kan denger lagu ini. Enjoy Jakarta. Di tengah desak-desakan dengan warga-warga lain. Kasih efek-efek bahu membahu ya. Itu dia lagu Menari ya. Silakan dengarkan di semua digital stream platform, nonton lirik videonya di YouTube dan request di Global Radio Jakarta dan Bandung ya. Habis itu kita masih akan ngobrol. Kalau punya pertanyaan silakan fans dari Second Chance ya. Kita juga live di TikTok dan Instagramnya Global. Jadi bisa sapa-sapa di sana. Habis ini masih akan ngobrol ya sama Tommy dan Cecil, pasti cuma di Global Radio. Oh hi, I wanna take it. Di Bandung ya. Bandung. Kapan terakhir kali kalian ke Bandung? Kalian berdua? Kapan ya? Kamu kemarin 2 hari lalu kau dari Bandung. Ada kerjaan di Bandung. Ya jalan-jalan sama teman-teman apa ya, kayak komunitas TikTok gitulah ceritanya. Seru banget. Anak TikTok dia. Biar punya banyak komunitas kan. Ya, betul. Semakin tapi yang luas penyanyi pertemanan gitu. Ada siapa aja teman-teman yang bernyanyi di TikTok, siapa tahu? Ada yang familiar gitu. Ada juga misalnya kayak sama Kak Igo juga, kapan tuh pernah aku ke Bandung sama teman-teman TikTok, sama Kak Igo Penturi juga. Igo terus kemarin ada Kristo Mahu. Terus sama teman-teman TikTok lainnya, mereka juga berkarya juga, ada kayak Puri Semesta gitu. Oh tahu mereka. Gua, iya. Kamu tahu? Ya penyanyi live streamer itu Deti, Kak Deti Ian yang studionya bagus. Macem Tasya. Ya sekarang orang bernyanyi tuh banyak aja, maksudnya corong platformnya kan. Bisa dengan banyak aktivitas. Selain juga bukan bikin happy untuk hobinya, kita rezeki yang kita nggak tahu dikirimkan Tuhan dari orang-orang ketemunya itu. sama siapa dan sebagainya. Dan kalian memang aktif di sosial media kan? Kayaknya sekarang mau nggak mau ya harus aktif di sosial media. Yes, mau of gak course. Mau, karena mau nggak mau. Kita ngenalin lagu kita ke orang lain itu memang sekarang kan mau nggak mau di TikTok, di Instagram, dan nyebarnya tuh bisa lebih luas gitu loh. Nggak cuman nggak cuman yang di seumuran kita, bahkan yang lebih tua atau yang lebih muda juga bisa kenal kita gitu akhirnya. Mau nggak mau. Betul. Dan nongkrong juga sama komunitas-komunitas yang lain, saling bertukar, siapa tahu ketemu ide. Betul. Bisa berkolaborasi, akhirnya punya project gitu ya. Iya. Oke, kita sekarang ke lagu Menari ya. Tadi kan diceritain Cecil yang nulis, terus didengarkan kepada teman-teman. Akhirnya kayaknya pertama kali ya sama Opung ya? Udah berapa kali? Masa sih? Jatuh Cinta Kedua tuh sama Opung. Oh, sama Opung terus ya? Terus Salah Hati tuh sama Opung. Bersama Denganku sama Opung. Ini yang keempat kita sama Opung. Gokil. Emang udah nyaman berarti ya? Iya sih. Karena nggak tahu ya, kalau sama Opung tuh idenya tuh kita nggak perlu banyak ngomong. Opung tuh udah paham. Iya. Udah ngerti gitu loh, arahnya ke sini, maunya gini. Iya ini. Iya, ini kesekian kali ya? Iya, udah banyak banget sama Opung. Gua kenapa nanya pertama kali ya? Salah baca. Jadi kalau sama Opung tuh udahlah ya, gimana Tom? Udah kan apa ya, selain itu juga kayak udah temen gitu jadinya
mau ngomong apapun udah diomongin ngerti, aja iya. tanpa canggung gitu. Iya sih. Kadang-kadang kalau sama-sama ketemu tahu. orang yang Masih. baru atau itu kita juga nggak enak gitu, bingung mau gimana. Iya. Satset lah ya ngerjain ini sebenarnya waktu itu. Lumayan satset. Waktu workshopnya aja kita nggak butuh waktu lama ya. Workshopnya juga nggak butuh waktu lama. Jadi tinggal ngobrol tuh sama Opung, ngobrol begini Opung. Ini tuh kayak tahu lagu ini nggak? Nah kayak gini ini seru nih dibikin begini nih. Iya, nuansanya kayak ini nih. Iya tahu. Jadi kita nyari chordnya buat musiknya ya bareng-bareng. Kayaknya beatnya tambah lagi dikit deh biar jogetnya lebih pasti gitu. Jogetnya lebih pasti, jangan nanggung. Iya, jogetnya lebih pasti. Betul, iya. Jadi udah enak, jadi karena udah ngobrol ya, udah tahu dan Opung juga udah paham Second Chance ini larinya bakal kemana, lagunya kayak apa. Iya. Udah enak. Termasuk dia kasih space buat kalian bisa improve nyanyinya ya. Betul. Iya, ada juga tuh part di mana masuk satu iya. Terserah kamu kemana bebas. Iya, kita jadi itu di bagian ref ke terakhir kan. Oke, sekarang masuk bebas. Iya, kita namain adlib. Di adlibin ya, kalian bisa masing-masing. Akhirnya baru masuk nanti dulu, dipilih-pilih. Oh ini nih masuk. Cocok gak sih? Coba dimasukin. Jadi seru gitu loh. Dia punya pengalaman itu soalnya. Iya, jadi dan kitanya juga kemampuan vokal kalian. Jadi dikasih ruang bermain ya. Iya. Ruang bermain. Seru sih. Bener. Kita di bebas bersyarat gitu. Nah. Iya, bebas bersyarat. Bebas tapi ini koridornya ya. Iya, bebas tapi iya itu. Pengalaman yang seru ya. Gak lama ya, berarti kemarin ngerjain dari awal lagu sampai akhirnya selesai deh bareng Opung tuh berapa lama? Sebulan ada? Kalau dari workshop ke recordingnya tuh nggak lama. Nggak lama. Satset ya. Satset banget. Cepet banget proses ininya yang lama, nulis approval itu yang itu yang lama di situ ya. proses waktu recording kali ini juga tidak selama kayak recording yang sebelumnya ya asli jadi pernah cepet tidak selama recording waktu yang terakhir tuh sampai tengah malam banget ya sampai agak pagi ya nah yang kemarin itu cepet aja iya mungkin karena kita udah tahu udah paham terus kita ngedirect sendiri sama Opung gitu Opung juga idenya tuh karena Opung udah kenal kita nih jadi Opung udah paham kan kita maunya apa gitu oke gini jreng oke Tommy masuk jadi enak cepet padahal tuh ya masih ada proses makan masih ada proses ngapain sumpah iya betul. tapi cepet gitu loh iya. Wow. Jadi kalau yang dengar belum nggak tahu Opung siapa silakan di googling aja ya Irwan Simanjuntak siapa yang mungkin lihat karya-karyanya deh zaman dari Glenn dari Project Pop sampai masa-masa kini Unmesh sampai sekarang juga banyak yang masih Project Pop sampai detik ini loh masih iya. Jadi legend yang mengerjakan musik dan banyak nama-nama yang udah dia pegang ya. Rio Febrian betul nah ini kan kalian kesekian kalinya sama Opung sebenarnya kalian kepikir nggak sih ada kepengen nextnya tuh mungkin ini random aja ya maksudnya kan pengen BM juga kayaknya kerja sama beliau nih kalau dia yang produserin kayaknya seru juga nih bisa ngasih warna yang berbeda mungkin. Kepikir nggak siapa? Kalau gue jujur belum kepikir. Gue belum kepikir sama siapa lagi ya? Sama siapa? Karena kadang, nah itulah bukannya nggak mau explore ya. Cuman kadang kita kalau udah nyaman ya, udah nyaman dan udah dapet kliknya tuh kayak mau coba-coba lagi. Bukan berarti nggak bagus ya. Bukan berarti yang lain nggak bagus. Cuman untuk ngerti kliknya kita gimana karena kita ini bertiga. Kita tuh vokal grup gitu nggak bisa semua cocok juga gitu loh atau mungkin di era yang sekarang emang cocoknya sama Opung jadi mungkin akan melahirkan sebuah EP atau album nanti Amin yang benar-benar bareng Opung nextnya mungkin ya explore lagi yang nama-nama lainnya mungkin. Berarti mau EP nih kayaknya amin dikit lagi sih itu kan dikit lagi EP nih udah 5 lagu iya kan dikit lagi nih saran gue nambah 3 lah bisa jadi lah. album jadinya bisa lah ya self-title kita aja amin, second chance iya tahun depan sih gas gak Ton aduh sakit saya bantu menyampaikan karena ada teman-teman label di sini ya iya tolong didengarkan ya yuk Hits Records bisa yuk bisa ya bisa ini kan baru dirilis belum lama di awal Juli jadi kemungkinan bakal ada rilisan lagi lah ya menuju akhir dari 2025 ya iya ditunggu sudah mulai nulis tahun ini sudah mulai nulis udah ada rencana lagi ya sudah ada rencana apakah nulisnya sendiri atau featuring sama siapa gitu soalnya lagu yang beberapa kan pernah nulis sama Clariva ya dulu ya iya gitu apakah nextnya akan nulis lagi bersama nama-nama lain mungkin.
Kita lihat aja ya. Tapi sembari sekarang dengerin single menarik dari Second Chance di semua digital streaming platform dan request di Global Radio Jakarta dan Bandung. Dari Second Chance, Febri lagi ada keperluan di Bandung. Lagu ini nih dari soundtrack film K-pop Demon Hunters. Jadi ini girl groupnya itu imajiner gitu, cuma ada di film. Tapi lagunya viral. Satu album tuh pecah semua lagunya. Bisa gitu ya? Iya. Dan setahu gue ya, maksudnya yang ngisi suara karakternya sama yang nyanyinya dibedain. Oh gitu? Penyanyinya itu, kalau nggak salah ya, mereka itu banyak terlibat sama girl group juga. Banyak ngebentuk vokalnya si girl group ini. Kayak orang behind-nya lah yang ngajarin nyanyi dan sebagainya. Kayak vokal directornya atau apanya lah. Tapi mereka sekarang nyanyi gitu. Cuma kan nggak muncul ya, karena di anime ya. Ini kan iya, cuman suaranya doang yang muncul doang, ya. gitu. Tapi naik banget. Itu kan grup yang cewek namanya Huntrix, grup yang cowok namanya Saja Boys. Juga ada gitu, rame juga lagu-lagunya. Mungkin lewat di playlist kalian, mungkin. Makanya sekarang gue pengen nanya, apa 3 lagu yang lagi sering lewat di playlist kalian, lagi suka kalian dengerin? Oh, kalau aku dulu nih. Iya, Cecil. Aku 3 lagu. Yang pertama, jujur Menari memang masih. Menari itu pasti keluar karena kan sudah ya. Pasti. Ya. Terus yang kedua lagunya Wijaya 80. Yang mana? Yang sekarang yang lagi baru cukup cukup dewasa, cukup tadi Tadi banget baru gue dengerin loh. Kok gue lupa ya? Masih ada di Spotify gue ini. Ayo, gue lupa lagi judulnya emang. Cukup. Ayo, cukup apa? Tahu, cukup baik, cukup dewasa, cukup. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu, judulnya Sudah Tahu yang baru tuh. Gue beberapa tuh emang suka lagu Wijaya 80 ya. Iya, gue suka juga. Dan secara musik kan sebenarnya masuk ya di kalian ya. Iya. Second Chance ya. Iya betul. Sama satu lagi nih, gue lagi sering dengerin lagunya Gusti Wim. Oh iya. Gusti Wim. Lagi rame juga, soalnya dipakai di sosial media. Yang hari yang mantap. Iya. Itu 3 ya. Oke, itu. Tommy Bolly, apa 3 lagu yang lagi sering lo dengarkan? Yang pertama pastinya Menari ya, soalnya tetap. aku lagi happy-happynya dengan punya Menari dari Second Chance ini. Terus itu sering yang jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan mungkin bulan depan. Itu tuh lagi seliwer-seliwer terus. Seliwer, ya. Kebanyakan nge-scroll nih biasanya. Satu lagi. Terus apa ya, kalau yang di playlist ya aku lagi dengerin lagu Melayu malah. Melayu. Tuh kan, kita tuh genre musiknya sebetulnya beda. beda yang didengerin. Apa lagu Melayu yang sering lu dengerin belakangan? Ayo lo. Apa? Jangan tanya aku ya, aku nggak ada. Iyet lagu-lagunya Siti Nurhaliza yang lama. Iyet nggak tuh? Iyet Bustami. Gokil. Kaca. No kan? mencoba mengeksplor. Iya. Aku memang suka semua aliran musik, tiba-tiba lagi mau pengen denger itu yang aku dengerin. Iya. Tapi nggak apa-apa, semakin luas musiknya kan, siapa tahu nanti bisa dituangkan ke ide-ide bermusik berikutnya ya. Oke. Kalau gua lagi suka karena habis nonton filmnya juga. Sebenarnya gua suka bandnya gitu, tapi makin kena apa? Bara suara lo pasti kan ya. Terbuang dalam waktu. Iya, bara suara pasti. Hafal gua liriknya sekarang. Iya. Dari dulu emang suka gitu. tapi jadi makin suka karena filmnya. Gue suka partnya yang pas orkestranya ini Erwin Gutawa. Itu keren banget ya. Keren banget pas bagian itunya. Kayak grande gitu loh dengerin. Mungkin suatu saat kalian juga bisa punya lagu. Pengen soalnya deh. Vokal kalian bisa diekspor sampai ke situ gitu. Pengen banget gitu sama Erwin Gutawa juga gitu kali ya, atau sama orkestra siapa lagi gitu. Iya. Mau banget. Bisa lah ya. Iya, ya kalau nggak mau Erwin Gutawa nggak mau, David Foster mau. Tepuk tangan untuk Cecil. I love it. Bisa, David Foster sering ada di acara grup. Iya. Tempat kita bernaung sekarang ini. Kan memungkinkan. Betul. Kan. Dan David Foster kalau ngeliat kalian juga, I like this. Vokal grup seperti I like this. Siapa tahu. Iya. Moga-moga ya. Iya. Oke. Karena udah keburu sebut film, udah deh film terakhir ditonton di bioskop apa? Ayo lo. Film itu hantu apa? Terakhir aku itu apa? Horor. Yang bule. Horor bule. Enggak. Horor Indo lagi. Apa ya? Tapi lupa judulnya. Aku apa tuh yang dinosaurus? Ya dinosaurus, Jurassic World. Yang dinosaurus.
Mohon maaf ini kan dinosaurus. masalahnya nontonnya tuh tiba-tiba random gitu. Ayo sini nonton, datang teman-temanku udah ada. Ini udah tiketnya, silakan. Oke, masuk. Oh iya, gue tahu pasti lu sambil nonton film Jurassic tuh lu bikin ini kan, dummy Unger. Gue sampai sebel itu. Itu gue sampai sebel. Oh, tadi nonton itu ya? Iya, tadi nonton itu. Oke. Lagi seneng ngapain berarti belakangan selain bermusik dan kegiatan? Masih apa yang lagi sering kalian lakukan? Apakah olahraga mungkin? Padel, ada yang bermain pedal? Aku nggak bermain pedal, aku cuman jalan di GBK aja. Jalan, lagi seneng jalan. Lagi seneng jalan. Olahraganya jalan ya? Jalan. Lagi ada rencana jadi lari nggak? Belum sih. Belum ya? Tunggu berat badan turun kayaknya gue baru berani lari. Ya, sekarang dia mah jalan dulu, aku jadi tetangga dia aja sore-sore kadang-kadang kuliah iya, jalan. Kuteriakan wah, tapi dia nggak dengar dia jalan, dia pakai headset. dulu kita tempat tinggalnya deketan dulu, kan. Jadi gue jalan gitu, gue nggak tahu ada dia traktor, gue nggak denger gue pakai headset. Kayak aku cuma motoran doang ke gang sebelah lagi mau beli apa gitu kan. Iya. Nggak ditolehnya aku, asal nggak dikenalin ternyata. Dia sedang menikmati aktivitas jalan sore. Yes. Jangan diganggu. Oke, jadi jalan sore lagi suka di GBK jalan ya. Sekarang lagi suka di GBK. Oke. Tommy Bolly lagi suka ngapain? Aku, olahraga lagi alpa nih. Biasanya gitulah aku olahraga sebulan ini olahraga, nanti 2 bulan ke depan enggak, nanti 1 bulan lagi. Kau apa ini? Nge-gym? Enggak. Nge-gym iya. Ini keras. Soalnya ini nanti kadang-kadang nih perutnya nih udah bikin berat. Oh iya betul. Gak bisa jalan, pipinya udah kemana-mana. Jadi olahraga ya? Iya, olahraga terus. Mengangkat beban. Apa ya? Apalagi? Ya lagi live streamer juga kadang-kadang. Oh, apa? Main? TikTok. Nyanyi aja? Nyanyi? Iya, nyanyi. Bertemu dengan para fans. Iya, ketemu teman-teman baru, ketemu betul. orang-orang baru, ketemu juragan. Apa sih biasanya ngasih gift-nya? Paus ya? Singa? Iya, aku sih menurut aku kalau gift itu udah bonus ya. Iya, tapi emang lu seneng happy aja, maksudnya kadang-kadang iya request lagu yang kamu 8 tahun nggak pernah, kadang nggak pernah dengar, udah 8 tahun yang lalu kamu nyanyiin, pas itu rasanya kayak iya sih. Wow, betul. Live stream tuh senangnya itu sih, ada hal-hal yang nggak terprediksi ya. Yes. Bukan ngejar gift-nya, tapi karena bisa ketemu orang. Nah, jadi orang sama tahu, nyanyi apapun yang lagi kita mau, tiba-tiba duduk nih kan, tiba-tiba teringat lagu itu. Ih, udah lama banget. Colokin tek nyala. Nyanyi. Lagu pertama, nyanyi dulu lagu itu. Seru. Dia kan live streaming TikTok banget kan. Dia bilang, coba Cecil, kamu coba live. Aku coba nih. Oke, coba. Tahu nggak yang terjadi? Iya, awal-awalnya happy, lama-lama habis nyoba nyanyi. Kok ngantuk ya? Guys, bener-bener pamitan. Guys, kayaknya aku mau tidur dulu deh. Kayaknya nggak kuat, gue harus live TikTok. Iya. Karena kayak nggak ada. Gue tuh tipikal butuh energi orang lain untuk bisa ada. Nggak ngelihat langsung. Iya. Kalau nggak lihat langsung atau kalau nggak ada, itu kayak. Terus gue cuma sendirian kayak nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, setiap orang punya gayanya masing-masing. Udah aku coba. Oke Tom, aku coba Tom. Iya. Nggak kuat Tom. Capek Tom. Aku ngantuk. Iya. Kok ngantuk aku Tom. Memang sebagai yang paling senior di grup memang gitu. Ketahuan lagi. Jangan lupa dengarkan single Menari ya di semua digital stream platform, dan mungkin kalau nanti itu malam Tommy live di TikToknya ya, Tommy boleh lu cek aja, dia bisa membawakan lagu itu. Request aja, nggak mungkin ditolak dong. Menari. Oh, gue masuk live lu nanti malam, menari dong. Iya. Oh, sampai ditolak bilang gue ya, gue lempar tumbler lu. 10 menit lagi masuk ke jam 3 ya, udah harus udahan. Gue masih akan muterin lagu dari Second Chance yang judulnya Menari. Jadi thank you buat Cecil, buat Tommy yang sudah mau datang ke sini. Sama-sama, brother. Memperkenalkan single Menari. Musik videonya keluar hari Jumat nanti ya. Jumat. Ya. Dan sempatkan untuk nonton pastinya, dan live mereka kalau mereka lagi manggung tuh nonton nih. Soalnya seru gitu. Ada 3 orang dengan personality yang beda-beda. Beda banget. Sebenarnya 3-3-nya senang dengan keramaian kan? Yes. Iya. Tapi Febri itu bisa, tapi nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama. Cuman cara menanggapi keramaiannya juga kalian punya gaya kan? Gayanya beda-beda, iya. Jadi seru nonton live-nya di depan tuh kayak, kocaknya kayak ngelihat 3 orang yang dengan gaya masing-masing tapi heboh dan seru, tapi nyanyi juga bagus gitu. Jadi harus ditonton live-nya ya, termasuk nanti kalau membawakan lagu Menari. Iya. Di follow sosial medianya biar tahu update dan jadwal mereka nantinya ya. Gue penasaran deh, kalian kebayang gak sih udah kepikir mau bikin showcase gitu?
buat bersama Second Chance untuk bisa berkumpul gitu? Udah kebayang sih, tapi ini masih ngumpulin karena jujur aja ya, anak-anak bersama Second Chance itu kebetulan mereka bekerja semua. Jadi kalau untuk ngumpulin orang bekerja, kamu tahu kan? Jadi tipikal fansnya Second Chance itu udah mature. Iya, betul. Udah mature. Jadi mereka udah ya ketemunya kita cuma di media sosial aja gitu loh. Jadi tapi gue yakin pas kalian bikin showcase yang emang pas, mereka bakal datang sih. Iya. Untuk merayakan karya-karya kaliannya. Semoga ya, mungkin dalam tahun ini, pokoknya doa gue yang terbaik buat kalian. Amin. Thank you. Karya-karya kalian semakin dikenal, nanti mungkin segera punya EP atau mudah-mudahan album. si Menari ini juga masuk ke kalangan-kalangan yang generasi itu sekarang ini lah. Generasi Butterfly era. Iya, mereka juga ikut bisa menari, karena gue baca di YouTube juga komen-komennya pada positif kan. Iya. Dengan lagu ini, dan semoga bisa segera melihat kalian lebih, terutama di festival musik ya, bisa pengen muncul banget, ada pengen banget. Second Chance namanya, bisa nonton penampilan kalian. Oke, sebelum gue puterin Menari ya, boleh dong secara akapela aja. Boleh. Tapi gue nggak bisa cosplay Febri nih. Padahal udah ada mirip-miripnya loh ya. Mirip-miripnya nih. Iya, udah ada mirip-miripnya loh. Nanti gue les vokal dulu lah ya. Jadi kalau Febri nggak bisa, Mas Andi aja udah. Iya, Ada. Ide bagus. Iya kan? Salah satu lumbung duit saya lagi berarti ya. Kita boleh menari yuk secara akapela ya. Sikat, let's go. 1, 2, 3. Aku hanya ingin menari, ingin terus menari di pikiranmu. Aku hanya ingin menari, ingin terus menari di hatimu, di hidupmu selamanya. Bisa gitu ya, baru one tuh langsung udah tahu pecahannya ya. Thank you ya, udah mau main kesini. Thank you. Cecil and Tommy, sehat selalu. Sandy. Gue juga pamit ya, gue putar lagu terakhir di Global Play hari ini, single terbaru dari Second Chance. Silahkan didengarkan sesering mungkin ya, Menari. Ketemu lagi lain kesempatan. Sehat selalu. Bye.